Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Saya Riza Fatmi, kali ini mempresentasikan cara membuat martabak Mesir. Saya mempresentasikan 3 resep kali ini. Pertama, cara membuat kulit martabak. Dan kedua, cara membuat acar martabak, dan yang ketiga cara membuat isian martabak. Silahkan ditonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Oke, terima kasih. Like, beri komen dan share video ini. Terima kasih. Pertama, cara membuat kulit martabak Mesir. Kedua, cara membuat acar martabak Mesir. Ketiga, cara membuat isian martabak Mesir. Teman-teman, inilah daging yang sudah saya masak untuk bahan isian martabak Mesir. Oke teman-teman, silakan diperhatikan video tentang penjelasan cara membuat isian martabak Mesir. Bahan pertama yang kita butuhkan 500 gram daging sapi, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 4 butir kemiri, 1 ruas lengkuas, 3 buah cabai merah keriting, 1 batang serai, dan 1 lembar daun jeruk. Ini semua yang di piring ini kita haluskan nanti teman-teman ya. Dan ini yang kita masukkan 1 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, dan 1 lembar daun kunyit, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh bubuk kaldu, 1 sendok teh lada, dan 1 sendok makan gula merah. Dan ini bumbu gulai dari Padang asli untuk memasak rendang. Inilah yang kita pakai teman-teman. Ada kapulaganya dan bahan lainnya. Ada ketumbar juga. Ini minyak goreng 4 sendok makan dan air 200 ml. Oke, itulah bahannya teman-teman. Sekarang kita membuat atau memasak isian martabak. Kita masukkan minyak gorengnya sebanyak 4 sendok makan. Kemudian kita ambil bumbu yang kita haluskan tadi. Kita masukkan sekarang ke wajan dengan minyak yang sudah kita panaskan dan apinya sedang ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai beraroma harum ya teman-teman. Setelah bumbu beraroma harum, sekarang kita masukkan 2 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, dan daun kunyitnya ya teman-teman. Setelah layu daun-daunannya, sekarang kita masukkan bumbu pelengkap yaitu 2 sendok teh garam, 1 sendok teh bubuk kaldu, dan 1 sendok teh lada. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan bumbu rendang yang dibeli di pasar ya teman-teman. Kemudian 1 sendok makan gula Jawa, dan kita aduk-aduk supaya semua bahan tercampur secara merata. Dan apabila sudah beraroma harum dan semua bahan tercampur merata, selanjutnya kita masukkan daging yang sudah kita cincang kecil-kecil ya teman-teman.
dan kita aduk-aduk supaya dagingnya tercampur dengan bumbu dan bumbunya meresap ke dalam daging. Ini dagingnya kita tumis itu sekitar 20 menit sampai 30 menit ya teman-teman, supaya dagingnya ini matang sempurna. Jadi karena dia dicincang cukup 30 menit teman-teman, berbeda dengan kita masak rendang itu sampai 3 jam atau 4 jam. Nah ini bedanya itu nggak pakai santan ya teman-teman. Kalau bumbunya yang lain itu sama persis dengan masak rendang teman-teman. Ya, kita aduk terus teman-teman supaya dagingnya tidak ada yang gosong. Dan kita harus memasaknya selama 20 menit sampai 30 menit teman-teman, supaya daging sapinya matang sempurna. Selanjutnya kita tambahkan air teman-teman. Tadi dari 200 ml saya gunakan sebagian untuk memblendernya teman-teman. Jadi ada sisa 100 ml lagi. Inilah dia saya masukkan sekarang teman-teman. Dan setelah kita masukkan air, kita aduk terus teman-teman, supaya dagingnya empuk secara merata. Nah ini dagingnya sudah matang teman-teman, dan airnya sudah menyusut. Nah teman-teman bisa lihat kandungan airnya sudah berkurang ya teman-teman, sudah seperti rendang, tidak ada lagi airnya di dalam wajannya ya teman-teman, hanya sedikit lagi kandungan airnya. Sudah seperti rendang seperti ini, berarti sudah matang teman-teman, dan siap untuk digunakan sebagai bahan isian martabak Mesir. Untuk bahan isian martabak, kita tambahkan 1 buah bawang bombay. Terlebih dahulu kita potong tipis-tipis dan kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Dan saya memakai 8 batang daun bawang, dan kita iris dulu teman-teman seperti ini, tipis-tipis ya teman-teman, sebelum kita gunakan untuk bahan isian martabak Mesir. Sekarang kita ambil sebuah gelas dan kita masukkan 1 butir telur. Kita masukkan yaitu dagingnya sekitar 1/5, dan kita masukkan 1/5-nya daun bawang, dan kita masukkan 1/5-nya bawang bombay.
dan kita aduk secara merata. Kemudian kita ambil kulit martabaknya dan kita pipihkan ya teman-teman. Boleh menggunakan tangan, tapi tangannya harus bersih, dicuci bersih dulu teman-teman ya. Dan selanjutnya teman-teman bisa juga menggunakan roll pin seperti saya ini, atau lanjut pakai tangan, nggak masalah. Kalau martabak yang dibuat oleh abang-abang itu dibanting-banting ya teman-teman. Karena kita bukan profesi kita menjual martabak, ya caranya bisa dilakukan seperti ini teman-teman. Kulitnya kita pipihkan terus teman-teman sampai lebarnya seperti ini. Barulah kita masukkan bahan isian yang sudah kita kocok tadi teman-teman. Nah, kemudian kulit martabaknya ini kita lipat seperti melipat sebuah amplop ya teman-teman. Nah, ini saya lipat satu sisi dari kulit martabak, kemudian yang sisi satunya, dan saya ambil lagi sisi yang sebelahnya lagi. Nah, kan betul ya teman-teman, saya melipatnya seperti melipat sebuah amplop. Dan didatarkan dagingnya teman-teman supaya bentuknya cantik. Nah, ini yang kedua teman-teman. Saya tunjukkan ke teman-teman cara melipatnya. Nah, gampang ya teman-teman caranya ya. Seperti melipat sebuah amplop. Dan kita masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak panas ya teman-teman. Apabila di bagian bawah sudah berwarna kuning agak kecoklatan, kita ambil sendoknya teman-teman dan kita balikkan martabaknya teman-teman ya. Dan kita memakai apinya itu sedang teman-teman ya. Apabila bagian bawah juga sudah kuning agak kecoklatan, sekarang kita angkat martabaknya ya teman-teman. Nah, itu warnanya teman-teman. Dan kita tiriskan. Teman, martabak mesir dan acarnya sudah matang dan sekarang siap untuk dihidangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, beri komen, dan klik like dan share video ini.